naga barat sama naga Asia. Ya. Kalau naga barat kan kayak lebih sangar gitu kan, lebih galak. Kalau naga Asia tuh ya yang kayak di Dragon Ball lah. Nah, itu kata teman astral aku itu ternyata ada pembedanya. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Alivia dan Aileen Ho di catatan Misteri. Dan lama nggak berjumpa, kayaknya nggak berjumpa banget kita. Minggu kemarin kemana ya? Kita berjumpa sih, tapi cancel syuting kan. Iya. Terus minggu selanjutnya yang dia pada pergi. Ya, ke Bandung. Main. Nangkep astra. Ya, apa mereka sih yang nangkep astral sih, bukan aku. Ya, oke. Pokoknya kalau misalkan tim DA jalan-jalan tuh bukan jalan-jalan healing ya, tapi nangkep astral. Oke, kita nggak mau bahas apa yang mereka tangkep ya guys ya. Dan hari ini kita mau bahas salah satu makhluk mitologi di mana ini tuh udah banyak banget yang request mengenai naga. Tapi kita lebih membahas tentang naga Cinanya sendiri. Ya, atau enggak naga Asia. Oke. Dan seperti biasa guys, sebelum kita lihat hasil penerawangan dari seorang Aileen, gue mau kasih informasi dulu mengenai naga Cina. Sebenarnya kalian bisa mencari informasi mengenai naga Cina ini juga di media sosial lainnya. So, singkat cerita aja guys ya. Chinese Dragon Long adalah makhluk mitologi dari Cina yang juga muncul dalam budaya Asia lainnya. Dan kadang-kadang disebut juga sebagai Oriental Dragon dan telah lama menjadi simbol potensial bagi kekuasaan rakyat Cina dan negeri Cina sendiri. Dan bahkan bagi bangsa Cina, naga adalah lambang kekuatan dan kekuasaan, dan juga dianggap sebagai raja semua hewan. Bahkan simbol naga juga selalu dibuat untuk atribut kaisar, pakaian, dan istana kaisar. Nah, bentuk naga sendiri seperti yang kita tahu bahwa seperti ular, bersisik, berkaki 4, dan memiliki tanduk cakar serta memiliki mata besar yang menyeramkan. Nah, konon katanya nih ya, pada zaman dinasti Zhong sendiri, naga yang memiliki kuku 5 itu tuh diperuntukkan untuk putra kayangan maharaja. Wow. Jadi untuk yang mempunyai kuku 4 diperuntukkan untuk bangsawan, dan untuk yang mempunyai kuku 3 diperuntukkan untuk para menteri. Oh, jadi kukunya beda-beda gitu? Beda-beda. Entah, mungkin nanti Cak Elin bisa sambil dihitung kukunya ya. Berapa jumlah kuku naga? Oke. PR. Oke, dan kemudian pada zaman dinasti King Ulani, untuk naga yang memiliki kuku 5 itu ada mewakili Maharaja Naga, sedangkan untuk naga yang berkuku 4 dan 3 diperuntukkan untuk rakyat jelata. Jadi beda dinasti, beda apa ya? Beda tugas kan? Mungkin seperti itu. Atau beda pangkat? Oh ya, mungkin status sosial kali ya pada zaman itu. Oke. Gak ada kuku 6. Gak ada, kan nanti Aileen lihat nanti naganya sambil mungkin naganya pas lagi terbang dihitung kukunya Hitung? Yeah. Apa pus? Ayam. Kucing. Luar biasa. Astaga. Dan selain itu juga ternyata naga ini punya tugasnya masing-masing. Salah satunya nih ada naga Tianlong, itu adalah naga yang menjaga istana dewa. Wow. Udah nyampe belum ke Istana Dewa? Istana Dewa belum sih, tapi aku pernah ke Istana Raja yang pas aku jalan-jalan ke China sih. Asli apa bohong? Asli. Pas kemarin pernah ke China? Iya, tapi memang aku akuin banyak ukiran-ukiran naga. Even di tangganya, ini cerita dikit ya. Jadi pas di tangganya kan di tengahnya itu kayak ada space gitu. Itu ukiran naga. Terus kayak di ujung yang aku lihat atapnya, kalau bangunan China kuno itu kan atapnya agak lancip-lancip gitu kan. Nah, itu ukiran naga juga ujung-ujung. Iya, kenapa? Kenapa Cina banyak naga? Karena itu simbol kebanggaan mungkin. Oke. Dan yang kedua ada naga Shenlong. Dia adalah naga spiritual yang bisa mengendalikan angin dan hujan. Wow. Kayak Dragon Ball. Iya, jadi kalau misalkan meminta angin dan hujan, Cak Elin mungkin bisa panggil naga gitu. Shenlong, tolong turunkan hujan. Kita kan udah lama gak hujan-hujan, Cak. Oh iya. Itu bisa. Kayak di cerita rakyat China yang show, tau kan yang 12 show? Iya. Itu naganya emang bisa
bisa mengendalikan hujan sih memang. Oke. Naga yang ketiga ada Dilong yang mengendalikan air di permukaan. Dan naga yang terakhir adalah Fu Changlong, di mana naga yang menjaga harta karun yang tersembunyi. Wow, ini kayaknya harus diselidikin yang terakhir. Setuju ya, paling menarik ya. Iya, paling menarik karena kan harta karun gitu ya. Harta karun. Yang mungkin orang lain gak ada yang tahu. Kita duluan tahu kali, Cen. Terus ngapain? Ya beli mobil. Beli Slay. Oke, nah itu dia guys. Untuk informasi detail dan lanjutnya kalian bisa cari di sosial media manapun. Kita langsung aja jalan-jalan dari hasil penelitian Ci Ailin. Bukan saya jalan-jalannya, tapi Ci Ailin. Jadi menurut Ci Ailin, benar gak sih naga itu berwujud seperti yang digambarkan orang-orang? Dan ada pembeda gak sih antara naga Cina dengan naga Afrika atau naga India atau naga-naga lainnya gitu lah? Oke. Jawabannya agak complicated sih menurut aku. Iya. Gimana pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama yang paling pertama. Yang paling pertama, benar gak sih naga itu berwujud seperti yang tadi dijelasin, kayak ular bersisik, punya kakinya ada 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Terus punya mata yang besar dan juga konon katanya dia bisa terbang. Benar gak sih? Kalau kata teman astral, ya aku punya teman astral. Terus kan aku coba tanya-tanya ke dia. Dia bilang sebenarnya mirip, tapi ada pembedanya juga. Pembeda. Jadi sisiknya tetap ada yang aku lihat. Terus dia sempat jelasin ciri-cirinya dulu sih sama kasih lihat vision. Sisik ada, terus kayak rambut di bagian sini. Jadi kan ular kan begini nih, logikanya kan. Terus bagian sininya kan ada kayak rambut-rambutnya lah atau bulu-bulu. Itu ada. Ada. Nah terus ada juga taring. Sebagian ada yang punya taring. Terus ada yang kayak emang ada kumisnya ada. Ada kumisnya. Terus yang beda itu ternyata nggak punya kaki yang aku lihat. Dia kasih taunya itu sih. Cuman back again ya, aku sedikit kasih disclaimer dulu. Ini teman astral aku bukan ahli naga nih. Soalnya dia bilang ternyata jenis naga di dunia kaumnya mereka itu banyak. Jadi aku udah ngejawab dulu nih dari awal. Kalau naga itu bukan binatang dunia manusia. Tapi yang menariknya, spill dikit, dulu itu mereka fisikal. Wow. Mind-blowing. Ya aku juga kenapa bisa berubah menjadi naga? Kenapa bisa berubah menjadi naga? Gimana nih? Nanti di spill-nya mau sekarang apa nanti? Nanti dulu. Oke. Bikin penasaran dulu. Oke, baiklah. Nah, jadi pembedaannya sendiri dari naga Cina dengan naga yang lain tuh tadi sempat udah Ci Ailin jelasin. Ada lagi nggak yang lebih bikin bedanya lagi sih? Detailnya? Kalau warnanya sama sebenarnya. Jadi kayak warna itu kan ada yang bilang warna hijau, warna emas, putih. Sebenarnya naga di dunia mereka itu banyak warnanya. Jadi nggak cuma satu warna. Dan kata temen aku ini, dia bilang tergantung gimana hybridnya dan jenisnya apa. Karena ternyata banyak banget jenis-jenis naga juga. Gitu. Kalau emang mau spesifik sih mungkin harus nanya ke yang emang yang ahli naga gitu sih. Jadi mungkin yang mereka neliti tentang naga atau enggak penangkaran naga gitu. Biasa mereka tahu. Penangkaran ya? Ya mungkin penangkaran. Soalnya naga pun juga sebagian ada yang diperjualbelikan. Oh gitu? Ada. Oke. Berarti sama kayak yang di Harry Potter itu kan ada penangkaran naga. Ternak naga nggak sih jatuhnya? Oh iya, ada. Tapi bentuk naganya kalau Katiara perhatiin pasti beda. Naga barat sama naga Asia. Kalau naga barat kan kayak lebih sangar gitu kan, lebih galak. Kalau naga Asia tuh ya yang kayak di Dragon Ball lah. Nah itu kata teman astral aku itu ternyata ada pembedanya. Kalau naga barat itu beda lagi jenisnya. Dan naga itu barat? Katanya naga jenis kayak gitu nggak umum. Di kaum mereka sekarang ya. Kalau dulu beda cerita. Di zaman sekarang, di kaum jin zaman sekarang itu nggak umum. Sedangkan naga yang Asia itu memang jauh lebih umum dan di beberapa tempat itu memang ada sebenarnya. Bahkan bisa diperjualbelikan, di alam liar juga ada. Gitu. Terus pembeda lainnya adalah kalau naga barat itu punya sayap. Kalau naga Asia nggak punya. Makanya kan di gambar-gambar kan bentuknya lebih kayak
belut atau enggak ular gitu kan, enggak ada sayapnya kan. Kalau yang naga barat itu memang ada sayapnya. Aku nggak akan spesifik ke yang naga barat karena aku belum research. Ya, tapi kita naga Cina aja. Tapi itu spill dikit dari yang aku dapet. Dari teman astrolog. Tapi tunggu deh, aku mau nanya, berbicara mengenai diperjualbelikan. Sebenarnya itu kegunaannya tuh untuk apa sih? Misalnya aku nih transaksi aku mau beli naga, buat apa gitu loh keuntungannya? Ya, jadi hewan peliharaan, lucu kan? Enggak gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya selain untuk dipelihara, apakah memang nanti dia akan memberikan efek yang kayak misalkan ketika kita memelihara dia, nanti dia akan memberikan kekuatan lebih ke kita, atau mungkin akan memberikan apa yang kita minta gitu nggak sih? Ngaruh nggak sih kayak gitu? Sebenarnya enggak ya. Ini kalau menurut perspektif kaum jin, itu sama kayak dunia manusia punya binatang. Jadi jin itu dianggap naga itu dianggap di kaum mereka itu sebenarnya just a binatang gitu. Memang. Iya, cuman binatang. Nah, tapi kenapa mereka beberapa ada yang pelihara? Sebenarnya dibilang banyak yang pelihara banget enggak, tapi memang ada sebagian dan ini udah common banget. Udah hal yang biasa banget di dunia jin, dibilangnya kayak gitu. Kenapa dipelihara? Pas aku tanya, dibilang pertama itu memang untuk dipelihara kayak hewan biasa, hewan peliharaan kayak kita pelihara dogi atau enggak kucing di rumah, gitu. Terus habis itu yang kedua itu memang untuk mata-mata. Aku juga bingung sih. Dilatih, jadi mereka itu sebenarnya binatang yang bisa dilatih, bukan binatang yang nggak bisa dilatih. Nah, setelah mereka udah dilatih, mereka itu digunakan sebagai mata-mata, mungkin untuk pihak musuh, pihak intelijen, itu bisa jadi. Berarti ada komunikasi antar naga dengan si pemiliknya juga? Nah, itu menariknya, ternyata bisa di kaum jin. Kalau teman-teman ingat mengenai video kita yang di kaum elf, kan mereka bisa berkomunikasi dengan binatang. Iya. Bayi batin. Iya, benar. Nah, di kaum jin itu juga ada yang bisa berkomunikasi dengan naga. Kan itu kan juga sama-sama binatang kan, komunikasi bayi batin, makanya mereka itu kenapa kadang dijadikan binatang mata-mata, karena mereka itu sebenarnya binatang yang cukup sensitif dan pintar. Sensitif, pintar, dan aku baru tahu juga ternyata mereka itu binatang yang cukup loyal sama majikannya kalau memang udah dididik dan dilatih banget, udah kenal banget lama sama majikannya. Aku pikir kayak ya kadang kan binatang kan ada yang kurang loyal ya. Iya, tapi kan sebaik-baiknya binatang pasti juga makan majikan nggak sih? Kalau ini so far yang aku lihat masih aman sih. Binatang yang masih aman. Mungkin mereka juga selain tahu cara gimana ngelatihnya, ada bonding. Bonding secara batin dengan si naganya. Makanya kenapa mereka bisa komunikasi semudah itu. Gitu. Sama terakhir aku baca sedikit catatan again ya guys. Maaf aku nggak bisa ingat semuanya. Iya. Sudah biasa. Teman-teman kami sudah pada tahu kok. Nah yang terakhir itu kadang untuk ngejagain tempat atau enggak orang. Jadi mereka kadang bisa ngejagain kayak orang di rumah, terus atau enggak kayak dogi menurut aku, ngejagain tempat. Berarti benar kalau misalkan tadi yang aku sempat bilang ada naga yang menjaga istana itu? Sebenarnya nggak salah, tapi aku nggak tahu spesifik tempatnya. Cuman salah satu yang aku lihat itu kayak misalnya rumahnya mereka, itu bisa, atau enggak suatu tempat yang memang bagi mereka itu penting, itu bisa. Naga ini bisa menjaga. Ya. Nih, Ci aku mau nanya. Sebenarnya ini aku agak lucu sih nanyanya, tapi kepo juga kan. Kalau misalkan kita suka nonton di Indosiar, Ci suka nonton ya sih. Naga bisa ditumpangi dan terbang, itu benar nggak sih, Ci? Astaga, absurd banget. Tapi aku kepo. Gimana? So far sih aku belum melihat ditunggangi ya. Apakah mereka menunggangi? I don't think so. Mungkin. Kalau naga barat mungkin pernah. Ya tau lah ya kalau di DA sosoknya siapa yang nunggangin. Aku tahu yang punya naga. Oke. Udah. Ya Allah, ini kenapa jadi ngebanyol? Udah. Oke, lanjut ya, Ceh. Aku mau nanya tempat tinggal dari si naga. Naga tuh tinggalnya di hutan-hutan kah, atau di gua-gua kah, atau di gunung-gunung kah?
Nah, kalau dari temen Astral aku bilang katanya habitatnya terbagi menjadi 3 tempat nih mostly. Yang satu itu di air. Tinggal di air. Iya. Yang kedua tinggal di hutan, sama yang ketiga itu terakhir di daerah dingin atau nggak gunung. Ya, jadi tinggal di 3 tempat itu. Terus mereka itu memang gimana ya? Awalnya itu sebenarnya hidupnya berkelompok. Sebenarnya naga pada dasarnya itu awalnya itu memang hidup berkelompok bersama-sama. Tapi kalau di situasi yang sangat amat mendesak, mereka bisa akhirnya mandiri, jadi berpisah dari koloninya sendiri. Gitu. Apalagi yang dipelihara kan kadang nggak segerombolan kan, kadang kan cuma satu. Jadi mau nggak mau mereka harus bisa bertahan hidup sendirian, ya mau nggak mau. Gitu. Nah, kalau yang di air aku tambahin dikit. Mereka itu bisa berenang. Iya, laceh, namanya di air. Iya, intinya gitu, bisa berenang. Bisa terbang juga? Sebenarnya enggak. Yang aku lihat enggak. Jadi gini, aku dikasih tahu pas aku tanya, naga bisa terbang nggak sih? Soalnya kan kalau di film-film, apalagi Dragon Ball kan terbangnya luar biasa kan. Dia bilang emang ada sayapnya gitu. Emang yang nggak ada nggak punya kaki juga kan? Nggak punya kaki, jadi beneran mirip kayak ular, kayak yang foto ini deh. Itu mirip kayak gitu sebenarnya. Jadi dia bilang pada dasarnya memang nggak bisa terbang. Aku nggak tahu kenapa di dunia kalian jadinya naga bisa terbang ya. Apa itu bisa jadi campuran dari mitologi kalian? Bisa jadi ada percampuran budaya apa gimana? Bisa jadi. Atau mungkin pernah ada juga kali yang tadi Cerin bilang kan naga barat dengan naga itu. Mungkin naga baratnya bisa terbang. Oh iya, dia bilang kalau naga barat memang fix bisa terbang. Memang, dan terbangnya dia bilang ya cukup cepat sih. Cuman memang itu binatang yang uncommon, dan itu pun bagi mereka ya sebenarnya. Sebenarnya sempat naga barat itu tertulis di dalam catatan historinya mereka. Ada, tapi nggak semua dari mereka itu pernah lihat. Teman-teman aku ya, yang teman jin aku, dia bilang aku pribadi belum pernah lihat sebenarnya, tapi memang di history yang pernah aku baca ada tentang naga barat. Terus habis itu juga naga itu identik dengan punya ego yang tinggi, terus memang kurang baik sih. Kalau dari berdasarkan sejarah itu, cuman ya aku belum detail. Tapi ya itulah. Mungkin kalau next mau bahas tentang naga barat, boleh ditulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar ya guys, request sebanyak mungkin. Yes. Oke, lanjut ke makanan Nah, kalau sama nggak dengan naga air, naga di hutan, naga di gunung itu sama nggak sih makanannya? Atau memang mereka memangsa binatang-binatang buas aja kah? Atau ikan-ikan kecil di air? Oke, sesuai yang tadi Katira tanyakan, sebenarnya mereka itu memang kaum karnivora. Mereka nggak suka sayur. Ya pasti. Nggak suka sayur ya. Nggak mungkin kan mereka naga ada di sayur. di rumput-rumput, ngapain naga lagi makan rumput, kan nggak mungkin. Nggak. Ya. Jadi mereka itu ternyata suka makan ikan-ikan kecil. Jadi tergantung spesiesnya juga itu. Tapi mostly mereka bisa makan ikan kecil, terus bisa juga makan kayak daging-dagingan. Terus biasanya ya kalau yang memang dipelihara, mereka kasih makannya itu daging mostly, dan yang lebih bagus lah kualitas dagingnya. Tapi nggak dipungkiri kalau misalnya yang liar itu ya bisa makan cacing. Aku juga bingung kenapa cacing. Dia kasih liarnya cacing sih. Mungkin persediaan makannya sedikit atau udah terdesak. Gitu. Atau mereka menerkam binatang yang lewat lainnya nggak sih? Bisa juga. Karena kan mereka juga punya taring. Ya gitu. Terus apa sih pembeda antara naga yang dipelihara dengan yang liar selain dari makanan ya? Nice question. Kalau naga yang dipelihara of course bakal lebih terawat. Lebih glowing ya naganya ya? Lebih glowing ya. Soalnya ada vision, dia kasih tahu aku kan, ya dia kan si Astral itu kan ngomong ke aku, terus kayak jelasin apa, dia kadang kasih vision gitu. Ya naganya sampai dimandiin, niat banget sih. Tapi iya aku dulu kan pernah pelihara ular ya. Jadi pernah sempat lihat foto aku kasih yang zaman dulu itu. Itu kan aku pelihara ular kan. Emang dimandiin.
luar biasa. Jadi dimandiin tiap pagi, dimandiin, dijemur. Dimandinya tuh pakai air apa sih, daun sirih. Terus dijemur tiap pagi. Makanannya pun bukan makanan sembarangan ya. Kalau misalkan ular liar kan memang apapun dimakan. Kalau itu kan makannya tuh kayak ayam, daging ayam atau enggak tikus-tikus putih. Disikatin juga. Disikat juga iya. Luar biasa. Disikat, dilus. Kayaknya Kak Tiara bisa next level deh. Besok ya. Enggak, udah enggak boleh. Sudah tidak boleh. Udah diambil sama yang punya. Luar biasa. Kayak gitu. Makanya aku mikir kayak ada bedanya nggak sih dengan naga yang dipelihara sama yang liar gitu? Ada pembedanya sih tetap. Again, kalau yang dipelihara itu pasti orang bakal lebih sayang kan. Cenderung lebih sayang, bakal lebih punya hati dan waktu untuk ngerawat. Walaupun memang mereka itu kadang itu dipakai untuk jadi mata-mata atau enggak dijadikan untuk menjaga tempat memang, tapi mereka memang sangat amat dirawat dengan baik dan beberapa dari mereka itu dilatihnya itu kayak biar nggak terlalu liar. Karena sebenarnya pas aku cari tahu juga tentang naga, mereka itu aslinya ya sosok yang cukup liar sih, cukup liar dan cukup buas. Cukup buas banget. Nah, tapi mungkin mereka tahu gimana cara, again yang tadi aku bilang, mungkin mereka tahu gimana cara menangani naga, apalagi kan mereka juga pasti ada eksperimen tentang naga. Ya mereka hidup bersama dengan naga gitu, jadi tahu karakter naga itu seperti apa. Jadi ya lebih bisa terkontrol lah naganya. Dan alhasil naganya juga jadi loyal banget sama majikannya yang aku lihat. Nah, beda sama yang di binatang liar itu. Kalau yang liar itu sebenarnya mereka sosok yang nggak terlalu nyaman dengan kehadiran manusia sih. Justru cenderung waspada banget, cenderung berjaga-jaga. Dan memang mereka buas banget. Buas dan makannya kayaknya agak jorok sih, bisa dibilang. Untuk bertahan hidup. Iya sih, pasti kayak gitu. Ya. Oh, biasanya juga kalau yang pelihara itu biasanya dari kecil sama ya. Kalau tiap binatang dipelihara dari kecil lebih mudah untuk dilatih kan. Iya sih. Iya. Itu juga berlaku di naga. Oh ya, ngomongin tempat ya. Aku mau tambahin sedikit. Jadi menurut teman astral aku, dia bilang naga itu sebenarnya nggak terlalu suka di tempat yang agak panas sih. Jadi kayak di gurun pasir gitu kayaknya agak sedikit jarang mungkin menurut dia. Iya. Tapi emang dari sejarah ada nggak sih di tempat yang berpasir gitu yang panas padang gurun sejarah naga? Nggak ada sih. Naga yang Asia. Nggak ada deh. Setahu aku sih belum ada, tapi let me know ya teman-teman kalau ada. Soalnya kalau menurut dari teman astral aku ini bilang, ya naga itu nggak suka tempat panas. Dia lebih cenderung lebih suka tempat yang sejuk atau enggak rindang. Makanya kan lebih suka di air. Air kan dingin kan. Dingin banget ya. Terus atau enggak kayak rindang itu di hutan-hutan. Jadi kadang suka di pohon-pohonnya. Sama suka di gunung. Kenapa? Gunung kan emang dingin ya. Ya. Gitu makanya. Tadi udah aku jelasin mengenai zaman dinasti Zhong itu yang katanya naga punya kuku 5, 4, dan 3. Nah, kalau Cak Ailin lihat, bisa diukur nggak sih? Naga tuh panjangnya seberapa? Terus benar nggak sih kuku-kuku naga ini diperuntukkan untuk yang sempat tadi aku bilangin? Terus tadi Cak Ailin sempat bilang kalau naga ini dijadikan mata-mata. Emang bisa? Naga kan bisa dijadikan mata-mata. Itu masalahnya. Jawab satu-satu dulu ya. Iya, jadi yang mana dulu ya? Oke, kalau yang ngomongin kuku, kuku aku dulu. tertarik ke kuku dulu. Iya. Jadi kalau ngomongin kuku, aku belum lihat ada kuku si sorry, karena kakinya aja nggak ada. Jadi dia itu kayak binatang, kayak ular, bener. Aku lihat kayak merayap. Iya, merayap aja. Merayap. Iya, ular, kayak ular gitu. Jadi mereka merayap dengan perutnya, bukan dengan kakinya. Kalau menurut dia sih nggak ada kaki ya, menurut temen aku. Aku nggak tahu kenapa di beberapa sejarah ada kaki sih. Yes. Kalau nggak ada kaki ya which mean nggak ada kuku. Jadi cuman ada ekor. Nah ya yang kayak gitu betul. Seperti yang gambar si kameramen kasih, nanti masukin ya di sini. Ya kayak gitu. Jadi ada ekornya, ada bulunya, bentuknya agak serem gitu, ada taring kadang. Matanya lumayan besar, tapi aku nggak melihat ada kaki maupun kuku, dan kakinya kan katanya kan ada 4 kan. Even di gambar-gambar naga China, ya aku kenal banget lah naga China gimana kan gambarnya.
itu nggak ada kakinya sih honestly. Yang aku ngeliat kayak merayap gitu. Oke, berarti ini cuma mitos kah? Atau hanya cerita, mungkin dongeng kali, fiksi? Ya bisa jadi ditambahkan. Oke, itu menurut teman asal ya. Ya kalau salah kalian salahin teman asalnya aja. Iya kayak gitu. Itu untuk kuku berarti tidak ada ya guys ya. Ya, terus kenapa aku bilang mirip sama ular, tambahan sedikit ya. Karena teman astral aku bilang ini merupakan binatang kategori berdarah dingin. Iya. Berdarah dingin, jadi memang mirip ular, terus punya sisik, dan katanya sisiknya itu bisa berganti setiap beberapa periode gitu. Ganti kulit. Mirip, ganti kulit. Benar. Sisiknya itu kan kayak ganti kulit, mirip kayak ular kan? Iya, kalau ular tuh ganti kulitnya. Kalau dulu aku tuh kadang sebulan sekali. Sebulan sekali. Kadang kalau misalkan ular peliharaan aku dulu tuh, kalau dia udah waktunya mau ganti kulit, nggak mau makan. Terus dia bakal berubah menjadi galak. Gitu. Nggak boleh megang dong berarti. Iya, nggak bisa megang. Jadi kayak kalau kita sentuh aja dia udah ini. Aku kan taruh di akuarium kan. Jadi ketika aku ketok akuariumnya pun dia udah mulai nyerang. Itu udah proses ganti kulitnya. Tapi kalau udah ganti kulit ya udah balik lagi. Apa sakit ya ganti kulitnya makanya galak gitu? Mungkin sensi ya. Kayak kita PMS kali. Iya bisa jadi. Oke, next. Oke. Nah terus kalau tadi again ukuran naga ya. Lanjut ke ukuran naga, ya memang panjang sih, bisa 15 sampai 20 meter katanya. Tapi again, tergantung jenisnya. Karena naga itu banyak jenis dan kayak banyak jenis ya, kayak misalnya anjing deh di dunia kita. Iya. Kan banyak jenisnya juga kan, kayak chihuahua, pom-pom, poodle, apalagi tuh. Ya itulah ya. Iya, kita punya jenis-jenisnya. Jadi nggak bisa disamaratakan satu sama lain. Iya sih. Gitu. Cuman in generalnya ini yang dia kasih tahu. Terus abis itu bisa jadi mata-mata karena mereka itu sebenarnya pintar ngendap-ngendap juga sih. Nggak ketahuan gitu. Kan beberapa nganggapnya itu kayak hewan liar aja. Ya kan bisa kan. Jadi aku lihat itu waktu itu visionnya naganya itu kayak ngendap-ngendap. Terus kayak berpura-pura menjadi binatang liar kayak pada umumnya. Kan nggak ada yang tahu juga gitu. Iya, tidak ada yang bisa membedakan ya bahwa ini peliharaan atau liar gitu. Iya. Terus ya udah karena mereka binatang yang cukup pintar, terus akhirnya ketika balik pulang ya mereka membawa suatu informasi, tinggal koneksi batin aja. Sebenarnya nggak cuma di dunia jin sih, lately belakangan kan juga terkenal animal communicator kan? Iya benar. Banyak juga, itu kan juga sesuatu hal yang mungkin baru untuk manusia. Bisa berkomunikasi dengan binatang, tapi kaum jin itu memang dari dulu tuh memang sangat amat eksploratif ya. Mereka memang tahu gimana cara berkomunikasi dengan binatang, merawat binatang, terus nggak cuma binatang juga, tumbuhan. Makanya kenapa katanya mereka itu kan lebih sukses, makanya kenapa dibilang itu kan beberapa dari sumber, mereka bilangnya tempat-tempat jin itu kadang lebih maju daripada kaum kita. Pernah kepikiran gak? Bisa. Ya gitu. Oke. Sama satu lagi kenapa mereka bisa digunakan sebagai mata-mata, karena kemampuan adaptasi yang luar biasa juga. Mungkin sudah dilatih juga sih aku rasa. Kalau yang liar sih I don't think bisa sih. Yang liar kan buas juga. Pasti nggak bakal mau diatur, disuruh. Nggak mau, orang katanya punya ego. Jadi ketika baru dideketin manusia aja mereka udah kayak ngedengus gitu, kayak berjaga-jaga. Iya, tahu. Iya, harusnya ngerti lah ya. Iya, paham. Iya gitu. Aku mau nanya deh Kak Tera. Kak Tera kan dulu pernah pelihara ular kan? Menurut aku ular sama naga itu agak lumayan identik sih. Nanti aku jelasin kenapa aku merasa demikian ya. Oke. Kalau ular itu ganti gigi gak sih? Gigi? Enggak. Dia cuma ganti kulit. Ganti kulit? Soalnya kalau naga itu katanya dari teman astral aku, giginya bisa rontok jadi bisa ganti gigi. Tapi mungkin gak setiap kali. Mungkin cuma 1 kali. Dia bilang bisa ganti gigi. Mungkin kalau misalkan di ular tuh kayak rontok ya. Mungkin ya. Tapi nggak ganti gigi. Enggak. Cuma dia ganti kulit aja. Lebih ke ganti kulit sih. I see. Gigi susu dia. Gigi susu luar biasa. Bayi.
Sekalian pasang gigi manusia di gigi naga, ya luar biasa. Behel, pakein behel sekalian. Yes. Oh sama satu lagi tambahan. Maaf ya guys, agak berantakan soalnya aku banyak catatan, tapi ya gitulah. Ya udah gitu. Okay. Sama satu lagi, indera penciuman mereka pengecap atau sensori dan pendengarannya juga tajam. Gitu. Ya itu benar banget. Ya, jadi mereka tajam banget. Dan sebenarnya kalau mungkin naga molor juga sama ya, kayak ada sisi sensitifnya juga. Ada. Soalnya aku kan pernah pelihara ular dari kecil banget, tapi dia udah gede banget akhirnya. Karena aku harus membereskan semua peliharaan aku itu kan ada beberapa yang aku jual. Kayak begitu aku punya ular itu, namanya aku kasih nama dia Prabu kan. Prabu? Iya, namanya Prabu. Waduh, cinta banget aku sama ular itu. Jadi pas begitu mau aku jual, kan temanku yang beli. Jadi kayak kayak aku ngelihat matanya dia tuh kayak berkaca-kaca gitu. Oh nangis. Iya, itu kayak sedih banget. Mungkin kayak nggak mau ditinggal atau nggak mau pindah ke lain. Tapi nggak bertahan lama. Seminggu abis itu mati. Kok bisa? Tapi udah dijual dulu kan? Udah dijual dulu. Tetap cuan kan? Gak bercanda guys. Tetap cuan. Iya. Itu karena waktu itu aku udah dibersihin kan. Katanya jadi semua disuruh dijualin gitu. Tapi kayak berarti benar dong, ular itu juga sosok yang loyal, sesuai. Cuma memang kalau ular sendiri kan sebaik-baiknya ular memang dia mungkin nggak kayak naga yang bisa baik ke majikan. Kalau ular tuh kalau misalkan ya dia lagi lapar nggak ada makanan, tetap kita juga yang dimakan kok. Gitu. Ngerti. Kayak gitu. Ngerti. I see. Again ya, ini pertanyaannya seperti biasa agak-agak sensitif mengenai cara bereproduksi seekor naga. Cece, kan kalau misalkan di film-film itu naga mengeluarkan api, benar nggak naga mengeluarkan api? Nah terus kenapa di China simbolnya naga ternyata ada sejarahnya? Apa tuh?